Halo sedulur Magoter, selamat siang. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat fermentasi untuk bahan pancingan indukan lalat BSF supaya mau bertelur di egis atau tempat yang kita sediakan. Bahan-bahan yang sudah saya buat ini, bahan utamanya adalah limbah sayur dari pasar, kemudian juga ada campuran kulit nanas, ada juga pisang. Kenapa kulit nanas, kenapa nggak buahnya? Karena saya masih doyan buahnya lur, jadi sayang lah buat Magot, mending buat saya aja gitu maksudnya. Kalau yang dapat buah-buahan gratis, buah-buahan rusak dari bakul buah, silahkan langsung dicampur. Dan ini sudah terbukti selama satu siklus. Jadi ini saya ulang lagi. Intinya pancingan lalat itu adalah semakin bau hasil fermentasinya, semakin berhasil pula untuk memancing indukan bertelur di tempat yang sudah kita sediakan. Nah masalahnya kalau baunya bau busuk, indukan lalat suka, kitanya yang nggak suka. Jadi perlu dipertimbangkan bahan apa yang akan dipakai. Jadi baunya bisa kita terima dan juga disukai sama indukan lalat. Komposisi campurannya saya bikin ini sayurannya sekitar 15 kilo. Saya campur dengan dedak sekitar 1 kilo lebih dikit lah. Dan untuk menambah bau bisa kita campurkan beberapa hal lainnya. Jadi bahan tambahan saya itu terasi. Apakah harus? Tidak. Tetapi prinsip saya untuk pancingan Magot harus segratis mungkin. Kalaupun keluar biaya itu seminimalis mungkin. Kenapa? Karena kita tujuannya beternak Magot kan untuk mengirit biaya gitu. Jadi kalau kita keluar biaya banyak buat bikin pancingan atau bikin makanan ya sama aja bohong. Dan kemudian setelah sayur plus bekatul, saya tambahkan juga 1 liter air. Kemudian saya kasih EM4 2 tutup botol. Saya campurkan ke media. Fungsinya adalah sebagai mikroorganisme pengurai untuk fermentasi bahan utamanya itu. Kalau bisa campuran EM4-nya jangan air biasa, tetapi air cucian beras. Kenapa? Karena cucian beras itu bagus buat perkembangan mikroba. Air cucian beras bisa, air gula bisa, air tetes tebu bisa. Silahkan mana yang tersedia. Jangan bingung-bingung. Kalau adanya air leri, ya air leri aja. Kalau ada banyak air tetes tebu ya monggo. Teknik mencampurnya jangan sampai terlalu basah maupun terlalu kering. Jadi kalau terlalu basah kita pekal begini itu banyak air. Nah ini ada air netes ini. Nah dia sayur ya. Jadi hati-hati ini saya pekal begini. Kalau sampai deras maka terlalu basah perlu ditambah misalnya bekatul gitu ya. Kemudian kalau dilepas dia harus begini seperti ini. Dia harus tetap menggumpal. Kalau dia mecah berarti dia terlalu kering. Yang penting dia ngepal. Kepal gini ngepal. Kalau dikepal kencang dia banyak airnya, netesnya kencang berarti ya terlalu basah terus tambahan satu lagi. Nah setelah semua bahan dimasukkan wadah tertutup dan divakum seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh minimal 5-7 hari paling tidak. Nanti setelah 2-3 hari akan mulai kelihatan hasilnya. Plastik mulai menggelembung karena gas, kemudian yang media ember juga mulai keluar embun, kelihatan ada mengembun. Kalau kita pakai media sayuran ya baunya agak-agak gimana gitu, nggak harum. Tapi kalau kita pakai media bahannya itu buah-buahan, baunya harum. Nah kalau yang pakai buah-buahan, pakailah buah-buahan yang baunya menyengat, misalnya buah nanas, buah nangka, buah mangga yang pakel tuh bau kan enak sekali tuh, itu manjur sekali. Kalau saya biasa pakainya kalau pas ada ya buah nangka itu, kalau nggak ada nangka ya nanas gitu. Itu manjur sekali lur. Dan buah-buah lain yang baunya sangat tajam wangi itu bisa digunakan. Setelah 7 hari kemudian plastik akan menggelembung dan keluar bau seperti tape, tapi kalau bahannya sayuran ada sedikit bau-bau kecut, tape kecut gitu, dan berembun, bergas, itu tandanya berhasil. Kalau baunya busuk berarti fermentasi gagal. Tapi kalau untuk pakan Magot atau untuk media pancingan induk Magot bertelur nggak masalah, meskipun fermentasi gagal, baunya busuk nggak masalah buat Magotnya, tapi mungkin akan bermasalah untuk kita atau mungkin tetangga kita. Jadi perlu dipertimbangkan. Kalau masa nggak masalah buat tetangga, buat keluarga kita ya nggak apa-apa pakai fermentasi gagal, pasti tetap mau kok indukan Magotnya. Memasuki hari kedua, media sudah mulai terurai dan fermentasi sudah mulai berjalan. Sepertinya juga cukup berhasil, bisa dilihat dari kantong plastik yang mulai menggelembung karena munculnya gas dari proses fermentasi. H+7 media fermentasi sudah siap dipakai. Salah satunya sudah saya pakai untuk mancing telur di kandang lalat, dan ini adalah yang belum saya pakai, kencang sekali. Ini belum saya buka selama 2 hari. Besok udah masuki 3 hari ya, sama. Enggak, lumayan kenceng. Ini sudah tercampur sempurna. Gak ada air lindinya yang bisa dipakai untuk POC. Gak ada jamur-jamur putih. Baguslah, sudah jadi. Yang satu sudah saya pakai. Ini siap pakai juga. Mungkin besok sudah saya aplikasikan ke pancingan Magot BSF yang ada di luar. Kemanjuran dari bahan ini sudah terbukti dengan ini. Ini ada lalat BSF yang mampir karena tergoda oleh bau dari fermentasi untuk pancingan lalat BSF ini. Nah, dengan adanya satu lalat saja di tempat fermentasi ini sudah membuktikan bahwa ini ampuh untuk memancing BSF di alam liar maupun di kandang lalat.
Oke, sampai di sini dulu videonya dan selamat mencoba untuk rekan-rekan semua. Sekali lagi saya tegaskan bahwa inti dari pembuatan pancingan lalat BSF adalah semakin bau semakin baik. Apapun bahan yang digunakan, semakin bau semakin baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, bagikan video ini ke teman-teman yang lain, ke media sosial sedulur. Isi kolom komentar jika ada pertanyaan atau saran. Ya, salam dari saya Rasdoni. Sampai jumpa. Bye bye.